Oke, selamat siang Sobat Angker. Saat ini kita Semarang Angker mau jelajah ke Turki ya. Sebenarnya kita udah nyampe dari kemarin, kita di Istanbul. Kemudian kita jalan ke museum dari pendiri negara Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Cuman untuk file yang di Museum Mustafa Kemal itu tidak bisa kita ambil karena memang di dalam itu kita dilarang untuk mengambil gambar ataupun video. Nah, untuk saat ini kita akan perjalanan ke Kapadokia. Nah, kalau di sini nih lagi dingin-dinginnya ini, lagi musim dingin, sobat. Jadi lagi musim salju, bisa dilihat ini di mana-mana isinya cuma berkabut ya, berkabut semua. Ini tadi waktu kita lagi istirahat di sebuah resto yang di bawahnya itu danau itu cuaca di situ kita ukur suhunya itu udah mulai -1 derajat. Nah, kalau yang di Kapadokia nanti perkiraan suhunya itu 10 derajat Celcius dan masih turun salju. Cuman kita nggak tahu nanti di sana kondisinya seperti apa. Oke, nanti kita jelajah bareng. Kita jelajah bareng Semaranger. Oke. Prosesi pergantian penjaga di Museum Mustafa Kemal. Kuburannya makamnya di zoom di Mehmet Gül'ün İstanbul, Mehmet'i vukuatçısı olarak teslim ediyorum komutanım. Süleyman Mehmet'i vukuatçısı olarak teslim alıyorum komutanım. İnçörü Süksan Hakkari, Mehmet'i vukuatçısı olarak teslim ediyorum komutanım. Hüseyin'e kaçalım. Kira-kira aku mudeng ngomongane rak lur. kayak marah-marah gitu kalau tahu bahasa Turkinya. Ya, oke. Assalamualaikum buat Sobat Angkers. Nah, ini di sini kita di makam Syekh Jalaluddin Rumi ya, Jalaluddin Rumi. Nah, di sini ini makam beliau dan keluarga beliau. Nah, di museum ini banyak banget. Tadi di luar itu ada kayak pesantren yang digunakan beliau pada zaman dulu untuk mengajar murid-muridnya. Cuman ini tadi saya nggak sempet buat videoin. Nah, ini makam beliau beserta dengan keluarga beliau di sini. Dan ini adalah Al-Quran di zaman beliau, Quran peninggalan beliau di zaman beliau mengajar, dan kitab-kitab rujukan lainnya. Oh. Nah, ini Quran Utsmani. Ini semuanya Quran Utsmani ya. Kaligrafi yang nulis siapa dari mana? Nah, ini aku juga kurang tahu nih Sobat Angkers nih. Ini peninggalan beliau ini kotak peti apa, saya juga kurang tahu. Di dalam sini ada jenggotnya Nabi Muhammad. Oh, ada jenggotnya Nabi Muhammad. Ternyata di sini kata Bapak Samsul nih, pemandu kita,
ada jenggotnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi kita ya. Terus, Coba ya, kamu cium ini nih, Bang. Ada lubang-lubang. Iya. Coba. Lagi dah. wangi banget. Iya kan? Iya. Oke, kita ini lagi. Nah, ini Pak Samsul ini apa Pak Samsul? Ini jubah bajunya dia. Ini jubah Sufinya. jubah sufi dari Syekh Jalaluddin Rumi ya Pak ya. Kemudian kalau ini Kiswah, bagian dari kiswah ini. oh ini ternyata Kiswah Ka'bah. bagian dari kiswah Ka'bah sobat. Nah nih. Ah, Terus yang Subhanallah. sebenarnya ini Quran yang di sini nih tulis tangan yang dari abad ke-15, 16. Walah, alhamdulillah. Juga jubahnya. Nah, Ini topi- juga jubah. jubah sama topinya. Ya, ini topinya Syekh Jalaluddin Rumi, sobat. Ini sama kiswah Ka'bah. Kemudian ini juga ada lagi peninggalan-peninggalan Quran yang ditulis tangan dari abad ke-14 ya, sobat ya. Dan semoga suatu saat nanti sobat semua, sobat angker semua bisa kesini, bisa memperdalam iman kita ya, bisa menambah iman kita kepada Allah. Nah, oke Angkers, ini buat menuin permintaan sobat Angkers ya, sobat Semarangker pastinya. Nah, di sini saya tunjukkan inilah kelas yang digunakan Syekh Jalaluddin Rumi untuk mengajar santri-santri beliau, dan di dalam sini masih ada peninggalan-peninggalan di zaman dahulu di saat beliau itu mengajar. Ini contohnya seperti ini Angkers ya. Cuman kita mohon maaf ya, kita nggak tahu ini benda-benda ini apa dan fungsinya apa, saya juga nggak tahu. Cuman kalau ini kayaknya buat lampu kayaknya ya sobat Angkers ya. Terus ini ada bejana juga yang fungsinya saya juga nggak tahu. Kemudian ini ada lagi. Nah ini ada juga. Ini kayaknya gantungan buat lampu kalau ini Angkers ya. Nah oke, kita ke ruang berikutnya oke. Nah, di sini ada juga peninggalan Quran yang digunakan para santri untuk belajar di zaman Syekh Jalaluddin Rumi ya. Ini juga ada, ini tertulis pembuatannya di tahun 1880 ya Angkers ya. Nah, dan itu ditulis tangan Angkers ya. Jadi belum ada sistem pabrik gitu, belum ada. Terus ini ada juga nih, kayak ini alat tulis Angkers ya. Ini alat yang digunakan untuk menulis kayaknya ya. Ini ada juga keramik. Dan keramik di sini emang bagus Angkers. Nah, ini ada pensil juga, pensil sapers. Ini kayaknya buat itu ya. Buat apa? Buat ngater pensil ya, biar bisa digunakan lagi kalau pas habis pensilnya ya. Oke, kita ke ruangan berikutnya. Excuse me. Nah di sini Angkers, ini ada juga alat musik Angkers, peninggalan dari zaman dulu yang digunakan dulu. Ternyata di sini juga ada rebana. Ini kayak semacam sitar ya Angkers ya. Terus ini kalau nggak salah ini kayak simbal nih, kayak simbal fungsinya nih. Terus ada seruling juga. Nah, ini ada juga. Nah, jadi alat musik kayak sitar dulu juga ada ya Angkers ya. Jadi jangan pernah bilang kalau musik itu haram, enggak. Yang bikin haram itu kata-katanya dan lirik yang mengajak ke kebencian ataupun lirik-lirik yang
berbaur secara lainnya, mungkin itu bisa dikatakan haram. Tapi kalau kita mengajak musik, kita memainkan musik untuk mengajak kebaikan, saya rasa itu nggak haram ya. Kemudian ini ada bendera. Ini kayak tasbih angkers ya. Ini tasbihnya gede banget ini angkers. Ini tangan saya segini loh. Tangan saya cuma segini nih. Nah, ini segini. Excuse me, ma'am. Yes. Excuse me. Oke. Kita lihat lagi angkers. Ini senjata nih angkers kalau nggak salah nih. Nah, ini senjatanya berupa kapak. Ada kayak pedang kecil ya angkers ya. Tutupnya. Kemudian ini aku juga nggak tahu fungsinya buat apa, saudara. Oke, saya rasa segitu dulu angkers ya. Soalnya ini banyak banget, kalau muter bisa-bisa kamera memori bisa habis ini. Dan ini masih banyak peninggalan dari Syekh Jalaluddin Rumi di zaman dulu ya angkers ya. Ini jubah dan topi yang digunakan. Ini topi beliau. Ini jubah dan topi beliau juga. Nah, oke angkers, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke angkers, kali ini kita berjalan ke runtuhan kota Yunani ya, yang ada di Turki. Saya lupa ini tadi namanya apa angkers. Jadi kalau menurut guide-nya sih ini itu peninggalan sejak zaman Yunani sampai Roma dan sampai sekarang. Tapi ya kayak gini angkers, sobat angkers, tinggal runtuhan aja, nggak beda dengan nggak beda dengan candi-candi yang ada di Indonesia. Cuman ini herannya udah pakai batu bata loh sobat angkers. Dan ada juga batu-batu yang besar ya. Nah, makanya bingung kok bisa ada batu bata di zaman dulu gitu. Nah itu situs-situs peninggalannya kayak gini nih sobat angkers nih. Terus ini nggak tahu nih batu nih fungsinya buat apa di sini tuh. Tahu buat nyembah Dewi Aphrodite atau Apollo atau Zeus juga nggak tahu ya. Kalau mungkin main slot di sini kenceng mungkin ya. banyak untungnya. Kalau ini peninggalan Yunani kan peninggalannya Zeus ya. Kalau ada sobat angkers yang suka main slot nih, main us-us di sini mesti menang nih. Banyak petir nih sobat. Sobat angkers, ini kita berjalan ke atas ya sobat angkers, ke sana sobat angkers. Ini sobat angkers bisa lihat jalan yang kita lewatin ini. Nah, ini nih. Ini itu terbuat dari batu marmer semua sobat angkers.
Bisa dibayangin kalau misalkan di Jawa udah A1 hilang semua sobat angkers, wis dadi duit iki san. Sumlayu ning Gaden. Ini bangunan-bangunannya. Sobat angkers, ini ya peninggalan kota Yunani ini. Sebenarnya di atas ini nih kayak bangunan-bangunan gitu angkers. Cuman karena ini berkabut sobat angkers, ini jadi nggak kelihatan semua nih, harus dari dekat banget. Padahal ini waktu udah menunjukkan jam 8:30, tapi masa kayak gini gitu loh. Nah, ini yang dulu kota peninggalan Yunani yang hancur, entah itu karena gempa, entah karena gunung meletus, atau entah karena Zeus ngeluarin petir merah 500 ini sobat. Oke sobat angkers, kalau yang ini kita udah nyampe di Teater Colosseum-nya orang Yunani. Kalau kemarin kan kita di Roma ya. Nah ini teaternya nih. Ini juga tempat untuk adu nyawanya para gladiator. Jadi kalau zaman dulu budak cuma punya 2 pilihan. Kamu pengen bebas, kamu bertarung di sini. Dan pilihannya cuma 2, mati atau bebas. Nah, ini besar banget nih sobat angkers nih. Oke, siang sobat angkers, saat ini kita udah ada di Hagia Sophia. Sobat angkers bisa lihat, ini benar-benar bangunan bersejarah banget ya. Dan perjuangan kita buat kesini antrinya luar biadab banget. Nah, kita akan coba masuk ke dalam. Nah, ini kita beruntung banget bisa masuk, soalnya biasanya itu antrinya bisa sampai berjam-jam ya. Kalau masuk sini dulu Pak, tempat duduk di mana? Di sana ada tempat duduk di samping. Mau duduk dulu apa? Mau ke toilet dulu nggak, ayah? Itu toilet ujung sana tuh. Nah, Tapi tempat ngambil urut cewek di sana. Iya. oke, kita akan masuk. Oke sobat, kita akan masuk ke Hagia Sophia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sobat, subhanallah ya sobat ya. Ini gereja besar yang udah diganti menjadi masjid. Dan alhamdulillah nanti kita bisa melakukan sholat di sini. Dan semoga sobat-sobat Semarangers juga bisa nanti untuk melakukan ibadah sholat di sini juga. Amin, Allahumma amin. Ini ruangan dalam Hagia Sophia sobat. Oke angkers, saat ini kita ada di peninggalan kota Roma yang berada di Turki. Ini termasuk salah satu kota yang besar ya, karena di sini ada Colosseum juga yang buat pertandingan itu ya, pertandingan gladiator. Nah ini sebelah sana nih. Nah ini nih sobat angkers. Jadi tadi kita udah ke sana, cuman tadi saya lupa buat bikin videonya. Nah di sini terus kemudian di sana itu ada pemandian air panas. Air panas itu keluar secara alami dari zaman Roma di sini dulu sampai sekarang masih mengalir. Terus di sampingnya sebelah sini itu ada pemandiannya Cleopatra yang digunakan Cleopatra dulu. Cuman tadi saya lupa buat ngambil shoot videonya. Nanti kita bagi fotonya aja ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi, sobat angkers. Kita juga belum tahu habis ini kita tujuannya kemana. Dan semoga nanti sobat angkers bisa pada kesini semua untuk main-main.